Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Suprianto dari PJKR 5E Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nomor NPM 1810631070. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang kemarin kan bab 1, sekarang bab 2, yaitu olahraga. Pada umumnya masyarakat sangat mencintai olahraga. Pengertian olahraga secara umum adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau yang sering dikenal dengan nama sehat jasmani rohani. Adapun beberapa pendapat pakar yang mendefinisikan tentang olahraga, yaitu olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh suatu organ atau yang dikenal regu atau rombongan. Sedangkan menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam atau orang lain ataupun diri kita sendiri. Sedangkan menurut pakar Kholik Muthohir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dan pembuktian manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Sedangkan menurut Dewan Eropa merumuskan bahwa olahraga sebagai aktivitas spontan. Nah, di sini menurut pakar Edward 1973, olahraga harus spontan dari konsep bermain atau games dan sport ataupun ruang lingkup bermain. Mempunyai karakteristik antara lain, yang pertama itu ada terpisah dari rutinitas, terus bebas, tidak produktif, menggunakan peraturan yang tidak baku. Itu menurut pakar Edward 1973. Adapun faktor-faktor yang mempunyai peran perlu diperhatikan antara lain, yang pertama ada jenis olahraga, terus yang kedua ada usia, kesehatan, kebugaran, jenis kelamin, pengalaman teknik olahraga, terus ada gizi. Nah, di sini yang pertama jenis olahraga. Kita tahu bahwa setiap macam olahraga ataupun jenisnya memiliki peraturan permainan tertentu dengan tujuan agar tidak menimbulkan cedera. Peraturan tersebut merupakan salah satu pencegahan. Terus yang kedua, usia, kesehatan, kebugaran. Menurut pemahaman pada saat ini, apa yang disebut proses generasi melalui berlangsungnya pada usia 30 tahun, fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahun, atau rule of one, untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi. Maka latihan sangat diperlukan guna mencegah timbulnya atrofi. Dengan demikian bahwa usia memegang peran dalam kebugaran. Terus yang ketiga, jenis kelamin. Menurut tujuan dari jenis kelamin, sistem hormon pada tubuh manusia, utamanya pria, berbeda dengan wanita. Demikian pula dengan bentuk tubuh, mengingat perbedaan dan perubahan fisik. Maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua golongan usia atau jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan maka akan timbul cedera untuk jenis olahraga tertentu. Yang keempat ada pengalaman teknik olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuan tercapai, perlu persiapan dan latihan, yaitu metode ataupun cara berlatihnya, terus tekniknya agar tidak terjadi overuse.
Terus yang kelima terakhir ada gizi. Olahraga memerlukan tenaga. Untuk itu perlu gizi yang baik dan menyehatkan. Selain itu, gizi menentukan kesehatan dan kebugaran yang harus diperhatikan untuk menjaga anjing kebek bangsat.